Halo Sobat UKM dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas kisah rivalitas yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu Intel versus AMD. Teman-teman UKM tahu dong dua merek tersebut. Nah, bertahun-tahun yang lalu AMD selalu menjadi yang kedua setelah Intel, atau yang lebih dikenal dengan Intel Inside. Berbeda dengan Intel yang fokus kepada strategi pemasaran yang ciamik, AMD berfokus pada research and development. Dan selama bertahun-tahun, AMD masih konsisten berada di posisi kedua di bawah Intel. Dengan posisi yang selalu bisa melampaui AMD bertahun-tahun lamanya, Intel mungkin menjadi terlalu nyaman dengan posisinya saat itu. Sehingga Intel hanya meningkatkan spesifikasi mikroprosesornya dengan kurang signifikan dari generasi ke generasi di dalam produknya. Sampai pada tahun 2017 di mana AMD menciptakan prosesornya yang diberi nama AMD Ryzen. Dan siapa sangka kemunculan AMD Ryzen menjadi titik awal untuk AMD mampu mengungguli Intel. Produk terbaru Intel terbaik pun saat itu telah kalah dengan AMD Ryzen dalam hal kinerja. Dan apa yang terjadi berikutnya? Iya, benar banget. Pangsa pasar Intel turun cukup drastis dari yang semula 81,9% menjadi tinggal 69%. Sedangkan AMD naik dari 18,1% menjadi 31%. Memang saat ini persentase pangsa pasar Intel masih lebih tinggi daripada AMD, tapi setidaknya kenaikan pangsa pasar ini cukup memberi makna bahwasanya AMD mulai menunjukkan taringnya dalam pasar mikroprosesor. Nah, celakanya Intel saat itu masih belum menyadari bahwa AMD mulai menyusul dan menggoyang posisi mereka. Hingga akhirnya Apple yang saat itu bekerja sama dengan Intel mengeluhkan tentang kinerja dari prosesor Intel yang ada di dalam produk Apple. Ya, lagi-lagi Intel terkesan kurang serius dalam menangani komplainan dari Apple. Hingga akhirnya di tahun 2018, Apple mengumumkan kalau mereka akan meninggalkan Intel. Apple membuat keputusan untuk merancang sendiri prosesornya yang bernama Apple Silicon, yang kemudian kita kenal dengan M1. Kemunculan M1 ini langsung mampu mengungguli chip dari Intel. Intel. Jelas, saat itu Intel mendapat pukulan yang sangat telak, yang akhirnya mulai menggeser singgasananya. Intel mulai melemah dan mulai disusul oleh para kompetitor. Intel kalah inovasi dengan AMD, sang underdog, bahkan juga disusul oleh Apple Silicon atau M1 yang tergolong pendatang baru. Dari cerita tersebut, kira-kira apa sih yang menjadi pelajaran untuk kita para pelaku UKM? Yang pertama, jangan hanya fokus pada marketing atau angka penjualan saja. Setiap usaha hendaknya senantiasa berinovasi dan memperhatikan kebutuhan pasar. Yang kedua, hati-hati ketika usaha kita sudah mencapai titik nyaman. Jangan sampai
kompetitor mendahului bisnis kita saat kita masih ada di posisi nyaman, baik dari segi inovasi maupun strategi pemasarannya. Yang ketiga, dengarkan komplain, saran, atau kritikan dari pelanggan. Apalagi kalau bisnis kita adalah B2B atau business to business. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh pelanggan potensial kita. Oke, sekian video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau kritik, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Maju terus UKM Indonesia. Dah.